Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita melanjutkan video sebelumnya setelah membahas profil dan Institut Bahasa Arab, jurusan apa di sana yang paling banyak kemudian kita bahas tentang kurikulum di Ma'had Lughah Wassaqafah atau Qismul Lughah Wassaqafah, jurusan bahasa dan budaya. Itu untuk persiapan sebelum masuk S1 ya, lulusan SMA. Kemudian yang berikutnya untuk Ma'had Lughah Wassaqafah ini tentang pertanyaan yang sering muncul. Pertanyaan yang sering muncul ini kita bacakan terjemahnya saja ya. Nanti teksnya coba kalian baca sendiri sambil menebak-nebak. Tapi ini saya nggak terjemahkan seluruhnya, saya ambil intinya biar agak cepat. Pertanyaan yang pertama, saya dari Swiss. Aku sudah selesai SMA atau saya sudah selesai SMA, kemudian pengen mengembangkan kemampuan bahasa Arab dengan tinggal di negara Arab dan belajar sekitar atau ikut daurah sekitar 3-4 bulan. Aku kemudian berpikir di universitas atau King's Saud University sebagai universitas terbaik di Timur Tengah. Dan apakah memenuhi syarat untuk ikut daurah singkat untuk non-Arab? Jadi intinya dia dari Swiss ini pengen belajar bahasa Arab, tapi cuman beberapa bulan saja. Kalau program Ma'had Lughah Wassaqafah kan 2 tahun 4 semester ya normalnya. Kemudian dijawab, Ma'had Lughah di King's Saud University ini memberikan program untuk belajar bahasa Arab, tapi program ini lamanya itu 2 tahun penuh. Jadi nggak ada. Oh, ini tadi apakah tersedia ya? Jadi tidak tersedia program daurah pendek beberapa bulan yang kamu inginkan. Pertanyaan kedua, bagaimana caranya aku bergabung di Ma'had Lughah? Jawabannya, kamu harus mendaftar di website Ma'had lewat internet ali.ksu.edu.sa. Untuk pendaftarannya nanti ada sendiri Ali Admit ini ksu.edu.sa. Kemudian pertanyaan ketiga, mahiyah takalluf al-madiyah li hadhil baramij. Biayanya berapa ini program ini? Jawabannya, program Ma'had Lughah ini diberikan beasiswa, ini full beasiswa. Dari biaya pendidikan, kemudian nanti asrama gratis, ada uang saku untuk makan, fasilitas kesehatan, kemudian tiket juga ya, kalau dari luar negeri. Kemudian, apakah Ma'had menyediakan asrama? Kemudian ya dijawab, Ma'had menyediakan asrama untuk mahasiswa. Kemudian ada pertanyaan kelima, namaku Nina, usiaku 28 tahun. Apakah aku bisa ikut dalam Ma'had? Ini sudah 28 tahun lah ya nih. Naam, yujadu qismun lisayyidat. Ada jurusan untuk
perempuan di ma'had, kan tapi disyaratkan adanya mahram. Jadi meskipun lewat 25 tahun, kalau cuma untuk belajar bahasa Arab, lama dia ada di Saudi atau punya mahram, mungkin bisa mendaftar, coba saja. Namaku Hasan Musa dari Ghana. Aku sudah menyelesaikan pendidikan SMA dan aku pengen belajar bahasa Arab di ma'had kalian. Apakah eh, apakah ini aku bisa diterima? Kemudian dijawab, kamu harus mengunjungi ini, apa namanya, website ma'had tadi ya, untuk pendaftaran tadi. Kemudian mendaftar dengan datamu sendiri ya, mengisi datanya. Nanti tunggu aja pengumuman gitu mungkin maksudnya. Aku dari India, aku pengen ikut untuk bergabung di Ma'had Lughah di KSU. Aku berharap panduan bagaimana cara mendaftar. Jadi intinya disuruh mengunjungi website tadi, website Ma'had, kemudian mendaftar. Assalamualaikum. Kemudian setelah salam, aku ingin tahu cara untuk bergabung di Ma'had kalian. Ini pertanyaannya hampir sama tadi ya, dengan yang di atas. Pengen gabung gimana? Intinya daftar di website Ma'had. Kalau tutorial sudah ada di video sebelumnya. Untuk kalau kalian paham bahasa Arab atau bahasa Inggris, insya Allah mudah untuk mendaftar. Apa saja jurusan-jurusan yang ada di Ma'had Lughah? Untuk Ma'had Lughah sendiri, dia jurusannya ada Qismul Lughah wa Thaqafah, lulusan SMA, persiapan bahasa, Tadribil Muallimin, pelatihan guru, kemudian Lughawiyah Tadbiqiyah. Kemudian untuk info tambahan ya lihat di web ini aja. Yang udah kita bahas ya, cuman kita belum bahas semuanya. Kemudian pertanyaannya apa persyaratan diterima? Atau intinya ya syarat untuk join. Kalau untuk Lughah wa Thaqafah SMA, ini punya ijazah SMA, nilainya 80 minimal, umurnya 25 maksimal. Tapi tadi ada yang tanya untuk umur 28 tadi. Itu bisa dicoba kalau cuma untuk belajar bahasa. Tapi mungkin pulangnya lebih kecil ya, kecuali kalau kita udah di sana. Atau tinggal di sana mungkin lebih mudah. Kemudian meluangkan waktu sepenuhnya untuk belajar. Ini nggak bisa disambi. Kemudian pelatihan guru, yakni lulusan S1 di bahasa Arab. Kemudian dia guru bahasa Arab. Kemudian umurnya nggak boleh dari 40 tahun. Cuman di sini persyaratannya kadang beda-beda. Kadang ada untuk S2 30 tahun. Ada 35 tahun untuk diploma ahli. Ini 40 ini wallahualam. Ini mungkin yang dulu mungkin ada update lagi. Wallahualam. Lulus sini penempatan level, kemudian ya meluangkan waktu sepenuhnya, nggak boleh disambi. Kemudian Lughawiyah Tadbiqiyah, syahadah atau S1
Kalau dulu nggak, oh ini untuk yang S2 mungkin ya. Allah alam, atau ini program yang udah dihapus. Cuman di sini ini lulus disyaratkan kayaknya lulusan Universitas Arab, tapi Allah alam. Umurnya nggak boleh dari 35 tahun, sehat, kemudian meluangkan waktu sepenuhnya. Nah, untuk lugawiyah tatbikiyah ini saya lihat itu yang S2 itu pendaftarnya rata-rata orang Saudi sepertinya. Mungkin materinya lebih berat daripada yang tadrib muallimin, jadi Allah alam. Kemudian dokumennya ijazah, transkrip nilai, rekomendasi. Cuman untuk yang persyaratan kali ini kan hilang ya rekomendasinya. Surat dokter kesehatannya ini juga nggak ada untuk yang saat ini pendaftarannya. Kemudian paspor, foto, kemudian izin belajar, kemudian alamatnya jelas. Ini ada perbedaannya. Kalau yang sekarang kan tinggal paspor, ijazah, transkrip sama foto ya. Ditambah CV. Kemudian ini pertanyaan berikutnya ada ini S2. Berarti kalau yang ini tadi untuk ini diploma ahli ya. Berarti yang zaman dulu, kalau yang zaman sekarang kan udah beda lagi, programnya udah direvisi, diperbaiki, dirubah, tapi intinya sama sih. Syaratnya mungkin ada beda dikit. Ini lebih mudah yang sekarang. Sepertinya ya. Untuk S2 sastra pengajaran bahasa Arab, ya ini S1-nya punya ijazah S1. Tentunya yang bahasa Arab diutamakannya, leles tes dan wawancara, sehat, 2 rekomendasi dari dosen, diutamakan yang lebih muda dan lebih ini belum lama lulus. Meluangkan waktu sepenuhnya untuk belajar, nggak boleh disambi. Dokumennya ijazah, transkrip, rekomendasi 2 dosen, tazkiyah, surat dokter, paspor, foto terbaru, izin belajar dari negara, alamat jelas, email. Kemudian untuk program sore di Ma'had, lil iltihaq untuk ikut di program sore di Ma'had, itu hendaknya menghubungi Ma'had Ustadz Ashraf Surur, nomor HP-nya ini
Cuman untuk ini biasanya bayar ya untuk yang program sore. Jadi yang full beasiswa itu yang program reguler. Program yang lain yang sore atau kelas karyawan itu bayar biasanya dan bayarannya mahal. Allahu a'lam. Jadi ini FAQ atau pertanyaan yang sering muncul, al-as'ilah asy-sya'i'ah ini belum diupdate ya, ini pertanyaan dulu, makanya persyaratannya juga beda, programnya juga agak beda, tapi untuk gambaran juga ya. Di antaranya dalam hal penerimaan yang diutamakan itu yang lebih muda dan juga yang lebih baru lulusnya, nggak terlalu lama. Kemudian syarat yang sekarang itu lebih mudah daripada yang dulu-dulu, alhamdulillah. Nah itu manfaatkan kesempatan. Daripada apa? Daripada nanti semakin atau kembali menjadi lebih berat lagi syarat-syarat yang diminta dari pihak kampus. Allahu ta'ala a'lam. Itu kurang lebih dari apa yang saya pahami dari website Institut Bahasa Arab atau Ma'had Lughah Arabic Institute di King Saud University dari webnya langsung. Jika mungkin ada kesalahan saya mohon maaf, silahkan dikomentari di bawah. Kalau ada mau diskusi silahkan. Itu bagus untuk membuka peluang kita yang pengen melanjutkan studi di Timur Tengah, di Arab Saudi, khususnya di King Saud University yang terkenal persyaratan yang cukup mudah untuk mendaftar. Allahu ta'ala a'lam. Semoga kita dimudahkan, diberi rezeki untuk ziarah al-Haramain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.